Baik, sekarang kita masuk ke menu surat perintah tugas. Submenunya ada dua, daftar penugasan dan laporan penugasan. Sekarang kita masuk dulu ke dalam submenu daftar penugasan. Jadi di sini akan menampilkan sebuah tampilan daftar surat perintah tugas yang sudah diinputkan oleh admin OPD-nya masing-masing. Jadi di sini ada jenis formulirnya apa. Di sini ada dua, yaitu SPT dan SPT sekaligus SPPD. Di sini ada nomor suratnya, nomor SPT-nya nomor berapa, nomor SPD-nya nomor berapa. Tujuan penugasannya apa, pegawai yang ditunjuknya siapa saja, statusnya apa, dan tanggal mulai sampai tanggal selesai. Di sini aksinya kita bisa klik, yaitu lihat detail. Baik, kita coba salah satu. Ini untuk status yang masih diproses. Jadi kita coba untuk status yang masih diproses, kita klik langsung lihat detail. Nah, ini merupakan detail dari surat penugasan dengan jenisnya adalah SPT sekaligus SPPD. Ini statusnya proses, nomor SPT-nya, nomor SPPD, pemberi tugasnya siapa, dasar suratnya, pegawai yang ditunjuk, untuk tujuannya, tanggal mulai dan tanggal selesai, tempatnya di mana, pembebanan anggaran pada bidang apa. Jadi ini adalah detail dari surat perintah tugas yang sudah diinputkan oleh admin. Untuk status proses di sini berarti sedang menjalani tugas atau belum membuat laporan. Jadi selama kita belum membuat laporan, maka status perjanjian akan tetap menjadi proses seperti ini. Dan jika kita tidak membuat laporan perjalanan dinas, maka kita tidak bisa mendapatkan poin aktivitas harian. Jadi jika kita ingin mendapatkan poin aktivitas harian untuk perjalanan dinas, maka kita wajib menginputkan laporan perjalanan dinas, menandakan bahwa kita telah selesai melakukan perjalanan dinas. Baik, jadi di sini paling pojok bawah ada tombol untuk generate PDF, bisa kita coba langsung klik. Kita klik, maka di sini akan menampilkan surat perintah perjalanan dinas dan juga surat perintah tugasnya. Karena ini jenis formnya adalah SPT sekaligus SPPD, maka dia akan mencetak surat perintah tugas dan juga sekaligus surat perintah perjalanan dinas. Jadi ini jika dibutuhkan bisa di print sebagai dasar kita melakukan perjalanan dinas. Baik, kita kembali lagi. Baik, kita coba langsung masuk saja ke menu laporan penugasan. Jadi di sini adalah tempat kita untuk membuat laporan perjalanan dinas. Di sini kita lihat contoh di paling bawah sudah ada satu contoh laporan yang sudah pernah kita buat. Jadi untuk kegiatan yang jenis formulirnya SPT kita sudah pernah membuat laporannya. Kita lihat contohnya seperti apa. Jadi ini adalah contoh laporan perjalanan dinas. Ini contohnya, satu dasarnya apa, maksud tujuannya, hasil kegiatan yang dilaksanakan, penutupnya, dan yang melaksanakan tugasnya siapa. Jadi nanti ketika kita membuat laporan yang ada di sini, yang ada di kotak ini, nanti akan muncul di bagian ketiga ini.
Jadi apapun yang kita ketik di sini nanti akan muncul di bagian yang ketiga ini. Untuk yang lainnya maka akan terisi secara otomatis. Jadi kita hanya menginputkan hasil kegiatan yang dilaksanakan saja. Selainnya akan terinput otomatis oleh sistem. Kita coba saja langsung untuk mencoba daftar penugasan yang masih statusnya proses. Jadi di sini kita bisa mencari dengan pencarian ID-nya apa atau tujuannya. Misalnya ID-nya 14. Kita ketik 14 maka akan muncul, atau kita ketik tujuan penugasannya. Misalnya sosialisasi sapu bersih. Baik, ini muncul maka kita langsung klik saja. Fitur ini akan berguna jika daftar penugasannya udah banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah banyak maka fitur pencarian ini bisa digunakan. Jika masih belum banyak bisa kita pilih aja dengan mengklik salah satu. Setelah kita klik maka kotak ini akan bisa diinput. Tadi sebelumnya hitam, sekarang sudah putih, menandakan sudah bisa diinput. Jadi kita coba untuk menginputkan laporannya. Misalnya satu, laporannya apa? Misalnya telah selesai mengikuti sosialisasi sapu bersih pungutan liar di Kecamatan Tikong. Lalu yang keduanya apa? Misalnya laporan apa gitu. Yang ketiga laporan apa, dan yang keempat laporannya selesai misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa menulis laporannya di sini. Setelah selesai menginputkan laporan, maka kita tekan tombol berwarna biru yang ada di pojok kanan bawah di sini. Untuk laporannya diharapkan Bapak Ibu mengkoreksi dulu sebelum menekan tombol biru di sini, karena jika telah disubmit maka laporannya tidak bisa diedit kembali atau dihapus. Maka sebelum Bapak Ibu menyelesaikan laporan, diharapkan untuk mereview ulang apa yang telah dilaporkan atau diketik di sini. Jadi kita coba saja langsung klik tombol simpan jika telah selesai. Maka datanya berhasil disimpan. Kita coba lihat di daftar paling bawah. Maka akan muncul laporan yang barusan kita buat, yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini sudah muncul satu lagi. Coba kita lihat cetak laporannya. Jadi ini Bapak Ibu, apa yang kita ketik tadi akan muncul di bagian ketiga yang ada di sini, hasil kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang lain akan terisi otomatis. Jadi ini bisa di print untuk sebagai arsip atau laporan yang fisiknya. Jika Bapak Ibu telah membuat laporan seperti ini, di daftar laporan penugasannya sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu akan mendapat poin aktivitas harian. Poin aktivitas harian akan otomatis didapat ketika Bapak Ibu telah menginputkan laporan perjalanan dinas. Jadi sebelum Bapak Ibu menginputkan laporan perjalanan dinas, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan poin harian, walaupun nama Bapak Ibu sudah ada di daftar penugasan. Jadi sebelum Bapak Ibu melaporkan perjalanan dinas, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan poin.
Jadi diharapkan Bapak Ibu selalu mengecek daftar penugasan yang ada di sini, di menu ini, mengecek apakah ada statusnya yang masih proses. Jika ada, silahkan diinputkan. Oh ya, satu lagi, untuk pegawai yang menginputkan, jadi pegawainya misalnya ada 3 pegawai yang ditunjuk. Di sini kebetulan ada 2 pegawai yang ditunjuk, maka yang menginputkan laporan hanya salah satu. Jika yang satunya sudah menginputkan, maka yang lainnya tidak wajib lagi untuk menginputkan. Jadi hanya 1 pegawai saja yang menginputkan ketika pegawai yang ditunjuk lebih dari 1. Jadi Bapak Ibu bisa menunjuk siapa yang membuat laporan jika pegawainya lebih dari 1. Baik, mungkin itu saja tutorial bagaimana cara kita menginputkan laporan penugasan.